Kimchi lagi buat serat dan kesehatan di rumah. Jadi hari ini aku tuh bikin kimchi timun sama kimchi sawi. Aku bikinnya dikit aja supaya nanti fresh kan. Kalau misalnya mau makan lagi, kita bisa bikin lagi. Pertama aku mau ngolah timunnya dulu. Jadi timunnya aku potong-potong kayak gini aja. Sebenarnya dulu aku tuh kurang ya sama kimchi timun, tapi sesekali kalau dicoba ternyata enak juga ya. Apalagi untuk selingan supaya nggak bosan, makanya kimchinya kimchi sawi terus. Ingat dulu waktu nyobain makan kimchi, aku tuh beneran nggak suka karena rasanya itu asem. Siapa yang pernah cicip pasti mungkin agak kaget ya dengan rasanya yang asem itu. Cuma semakin kesini semakin banyak ahli kesehatan, dokter-dokter gitu yang bilang kalau kimchi sangat baik untuk kesehatan. Salah satu makanan fermentasi tersehat di dunia katanya loh ya. Sebenarnya Indonesia juga punya makanan fermentasi yang baik, yaitu tempe. Cuma katanya sayangnya kita kan biasanya itu diolah dulu. Sedangkan makanan fermentasi ini kandungan baiknya bakalan hilang kalau makanan tersebut dimasak. Nah ya ini balik lagi ke sayurannya. Sayurannya ini dikasih garam secukupnya, dibaluri ke seluruh permukaannya. Ini kita diamkan dulu kurang lebih 1-2 jam gitu. Konon katanya sebenarnya bisa maksimal sampai 12 jam. Tapi menurutku 1-2 jam itu udah cukup. Nah setelah 2 jam jadinya tuh kayak gini nih. Keluar banyak air apalagi dari si timun ya. Oh ya, timun itu nyerap asin banget. Jadi kalau misalnya nggak mau asin, gula, garamnya nggak usah banyak. Terus ini kita peras-peras kayak gini sampai semua kandungan airnya itu keluar. Baru nanti kita cuci bersih ya. Setelah dicuci bersih itu juga tetap aku peras lagi sih, supaya kandungan airnya tuh nggak banyak. Ini mau aku cuci bersih dulu, kurang lebih 2-3 kali, pokoknya sampai dia benar-benar bersih. Nah timunnya kayak gini kira-kira penampakannya, airnya tuh banyak banget kan ya. Kita remas juga kayak si sawi tadi sampai kandungan air di dalam si timun ini keluar. Cuci bersih terus kita peras lagi. Udah selesai, terus aku mau siapin bawangnya. Ini aku pakai kucai karena kebetulan ada stok kucai di rumah. Sebenarnya kalau nggak mau pakai kucai bisa pakai daun bawang yang beli dari pasar. Rasanya sama-sama enak. Cuma kalau orang-orang di Asia Timur memang biasanya sering pakai kucai ya. Waktu sering ngikutin cara-cara masaknya Chinese food, terus makanan-makanan Korea Jepang gitu, memang mereka sering banget pakai kucai, terutama China sebenarnya. Ini kucainya aku ambilin, terus aku mau buangin dulu tuh yang tua-tuanya kan ikut ke gunting, dan si kucing kayaknya mau ikutan masuk. Udah aku bersihkan, tinggal kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih bisa kita potong-potong panjangnya sesuai selera aja. Oh ya, untuk takarannya sebenarnya nggak ada takaran khusus. Seberapa banyak kita mau pakai, kita pakai aja. Jadi ini aku pakainya lumayan banyak, 1 genggam kayak gitu. Terus kita masukkan ke dalam wadah, kita kasih gochugaru. Gochugaru ini adalah bubuk cabenya Korea. Tuh bedanya dengan bubuk cabai di kita ya. Yang tadi tuh merek Aida, yang bubuk gochugaru ini tuh lebih merah. Jadi kalau misalnya lihat orang mukbang gitu, jangan heran kalau warnanya tuh merah menyala. Belum tentu rasanya sepedas cabai kita tapi ya. Ini kita masukkan secukupnya aja. Terus ini ada gochujang, saus untuk bikin makanan-makanan Korea-Korea gini. Tinggal kita masukkan secukupnya, terus kita aduk sampai benar-benar ngecampur rata. Baru nanti kita campurin ke sayur-sayurannya. Aku mau masukin separuh ke timun dan sisanya yang banyak ini untuk campuran ke sawinya. Sebenarnya kalau sedang rajin dan bahan-bahannya ada, kita bisa bikin sausnya sendiri. Tapi di sini karena aku sedang mau yang praktis-praktis aja, jadi aku memang beli online, nyetok sengaja di rumah. Jadi kalau misalnya kapan mau bikin bisa langsung kita makan, kita bikin maksudnya. Nah ini tinggal diaduk kayak gini aja, terus siap dimakan. Dan paling bagus itu memang difermentasi ya. Kita biarkan dulu kitaran 3 hari. Ini aku mau masukin ke kulkas nanti dan siap dikonsumsi. Dan mungkin itu perbedaan antara bikin kimchi dengan tempe. Kalau tempe kan kalau nggak dimasak dulu kita belum terbiasa ya. Sedangkan kalau kimchi ini kalau dimakan mentah kayak gini aja memang sudah biasa. Atau ada yang punya rekomendasi untuk olahan tempe kita yang nggak dimasak supaya bakteri baiknya tetap ada. Kalau ada boleh nih di share di kolom komentar, karena aku juga pengen banget coba gimana caranya makan tempe dalam keadaan mentah. Kimchiku udah selesai, sedangkan yang si timun tadi mau aku langsung makan pakai nasi. Makasih banyak sudah mampir.